Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Tarigan. Pertama, salam hormat sama Pak Aswar. Saya lihat sibuk sekali Bapak, hati-hati Pak. Baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya sebenarnya berbagi pengalaman dalam konteks perlunya kita data gambut yang lebih utuh. Nah, ini saya sajikan bahannya, saya share. Jadi memang judulnya saya buat strategi identifikasi karakter ruang dan fisik ekosistem gambut untuk mendukung restorasi. Tapi sebenarnya tujuan lebih besar lagi. Saya dari Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan dan juga ada Pak Tarigan. Materi saya buat singkat, mulai dari pentingnya topik ini, kemudian karakter fisik ruang dan pengalaman-pengalaman kami dalam mengidentifikasi karakter data, kemudian kira-kira apa yang perlu sebenarnya kita lakukan ke depan. Jadi saya kira beberapa argumen di awal bahwa fakta menunjukkan ekosistem gambut kita saat ini sudah bervariasi keberadaannya, banyak rusak, banyak terganggu, sehingga kalau tugasnya teman-teman di BRG ini memang harus direstorasi, dan ini diterjemahkan ke istilah rewet, revegetasi, dan revitalisasi. Saya kira berbagai upaya-upaya sudah dilakukan. Pak Aris tahu persis tantangan-tantangan, pekerjaan-pekerjaan tapak sudah banyak, tapi sebagian kendala itu datang dari isu landscape. Jadi isu membereskan sesuatu yang di dalam unit ekosistem gambut ini memang diperlukan bekerja full bersama, kira-kira seperti itu. Kalau bekerjanya satu atau setengah atau sekelompok saja, pada akhirnya dia akan kesulitan. Jadi kalau berbicara begitu, sebenarnya kita perlu juga sebenarnya data-data yang utuh. Nah, tapi memang saat ini keberadaan data yang didukung dengan aturan legal membuat sebenarnya ke data ini tidak akan dalam waktu cepat bisa lengkap. Nah, sebagai contoh, kalau di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, lokasi-lokasi yang berada di kawasan perusahaan itu pengadaan datanya tanggung jawab perusahaan dan kesannya itu bersifat voluntary. Hal yang lain tentu sebenarnya data-data yang dihasilkan oleh berbagai lembaga banyak. Saya senang tadi seperti Pak Ronald tadi menyampaikan data yang dibuat dari kegiatan dia itu bisa di-share, bisa diambil. Tentu beberapa kelemahan yang disampaikan tadi juga kalau itu bisa kita pakai, kita bisa manfaatkan. Kira-kira seperti itu gagasannya. Jadi kira-kira kalau saya bisa mengumpulkan data, tetap apa kira-kira yang perlu kita lakukan? Tentu harapannya kalau data ini lengkap, utuh, kita akan mempunyai pandangan dan cara kerja yang berbeda dibanding bekerja sebagai individu saja. Jadi gagasan-gagasan itu tentu yang saya sampaikan, karena kalau bersifat detail teknis nanti masuk ke terminologi-terminologi detail. Sebagian saya hindari yang detail-detail karena saya merasa banyak hambatan-hambatan yang terkait dengan upaya-upaya kita membuat data. Nah, jadi pertama nanti saya sampaikan tentang ruang, dan nanti Pak Tarigan menyampaikan melengkapi sedikit tentang isu fisik air yang terkait dengan ruang sebenarnya. Kenapa kita bilang isu detail perlu kita sampaikan, karena ruang yang ada di dalam ekosistem gambut ini pada prinsipnya dia bersifat interdependensi. Sebagai contoh, kalau ada kubah, ada di luar kubah, kalau kubahnya terganggu, ya di luar kubah terganggu. Kalau di luar kubah terganggu, kubahnya juga terganggu. Kalau tadi Pak Ronald atau Pak Hoyer menyampaikan, kalau di luarnya habis semua, pada akhirnya yang di tengah juga terganggu. Jadi agak beda dengan di lahan kering yang
interdependensinya nggak sekuat di lahan gambut. Sebagai contoh, kalau kita baca dengan cepat atau kita pahami bahwa ruang gambut atau ekosistem gambut secara aturan dan dalam praktek yang diharapkan ada kawasan yang fungsinya lindung, ada kawasan fungsinya budidaya. Nah, jadi kalau teman-teman BRG sebenarnya kalau data ini utuh, ya tindakan di fungsi lindung dan tindakan di fungsi budidaya berbeda. Nah, secara aturan saat ini sudah ada kriteria yang bersifat kuantitatif, tapi tentunya ada asumsi-asumsi yang sebenarnya masih perlu kita uji. Jadi beberapa tantangannya kalau kita berbicara tadi data KHG maupun sub KHG, sebenarnya saat ini data KHG masih kasar yang dirilis ke publik. Nah, diangkat ke publik data skala 250.000. Jadi kalau di lapangan terdapat ketidakcocokan ya memang wajar ya. Tapi tentu ini harusnya yang kasar ini kalau bisa kita detailkan kita perbaiki ya. Kalau ada data publik tadi seperti Pak Ronald menyampaikan ada bisa diakses, nah, harusnya itu kita pakai dengan cepat. Tentu pertanyaannya siapa yang memakai? Kalau tadi saya bertanya bisa diakses ya bayangannya kalau peneliti ya, kalau perguruan tinggi kan untuk diperbaiki, tapi bukan untuk kebijakan secara langsung. Kedua tantangannya adalah fungsi lindung secara aturan minimum 30%, minimum. Sebenarnya ini masih perlu pembuktian karena memang secara teori ini benar, tapi dalam konteks praktek sebenarnya sebagian data yang harus mendukung angka 30% ini belum ada. Sebagai contoh, kalau Pak Aswar sering menyampaikan substratum permukaan itu nggak sama. Seperti itu kalau kita punya data tentu bisa membuat lebih baik angka-angka yang lebih kuantitatif dalam mengelola satu sistem. Ditunjukkan juga belum adanya argumen bahwa kalau musim kemarau 30% ini kita jaga cukup tidak. Kalau 30% ini kita jaga, apakah kita bebas semua menggunakan mengekstrak air yang tersedia di fungsi lindung. Nah, jadi ini tentu sebenarnya masih menjadi tantangan. Artinya kalau kita lihat sekarang kenyataan banyak dinamika, kekeringan, kebakaran, subsidence, atau tadi disampaikan Pak Aswal juga menekankan sekali tentang erosi atau abrasi di pinggir pantai. Saya kira ini adalah isu dinamika yang seharusnya kita tahu dan bisa kita simulasikan kalau datanya ada. Dan ini tentu isunya isu big data. Ini ilustrasi yang tadi saya sempat tanya kalau di XPLG sebenarnya ada nggak data DM? Tadi ternyata ada katanya. Kalau itu bisa kita akses. Saya kira sebagian pertanyaan publik tentang tidak akurnya data di XPLG terjawab. Sebagian, saya jawab sebagian. Catatan yang lain saya mau informasikan, beberapa perguruan tinggi saat ini diminta oleh KLHK mendata banyak tempat di Indonesia. Jadi ada dari UGM, ada dari IPB, Palangkaraya, Mula Warman, Lambung Mangkurat, Medan, banyak diminta ikut membantu ini dengan cepat. Kami sendiri di IPB juga independen mengerjakan beberapa isu riset di SPLG. Jadi saya tadi bertanya ke Pak Ronald, tentu isu membuat data lebih utuh. Tapi sebelah kiri ini adalah KHG Katingan Mentaya yang kami sedang bekerja sekarang ini. Saat ini tim kami lagi di lapangan. Kalau sebelah timurnya lagi, sebelah kirinya lagi, sebelah barat, teman-teman dari Jogja ya Pak Aswar bekerja di sana, di bawah kendali Pak Junun katanya, mengumpulkan data tentang yang diperlukan untuk keperluan sesuai dengan legalitas, dalam hal ini wali datanya KLHK. Tapi terlepas dari legalitas yang meminta berbagai data, kenampakan ini menunjukkan secara sepintas dengan cepat bisa kita tahu bahwa di SPLG kalau berbicara fungsi lindungnya sudah banyak terbuka. Jadi kalau berbicara warna-warna hijau yang kita harapkan ideal, itu sudah banyak hilang. Dibanding dengan yang di sini sebelah kiri, Mentaya ini bagian tengahnya masih ideal.
saya bilang beruntung atau bukan bagian beruntung. Ini bagian tengah ini ada perusahaan restorasi ekosistem. Jadi pekerjaan perusahaan ini memang melindungi tugasnya. Jadi saat ini mereka melakukan upaya-upaya menanam kalau dia udah rusak dan sebagainya dan sebagainya. Yang jelas di pinggir ini banyak aktivitas sawit, sawah dan sebagainya. Sama halnya kalau di XPLG lebih bervariasi. Kalau di SPLG masalah sudah kita tahu, subsidence, banjir, kebakaran, sulfat masam, sangat besar menjadi isu atau masalah yang harus ditanggulangi, dan kendalinya sebenarnya perlunya sumber air yang diharapkan dari fungsi lindung. Kalau berbicara landscape, sedangkan di sebelah kiri ini di Mentaya Katingan ini yang sudah muncul sebenarnya hanya isu kebakaran, tapi yang sudah kita lihat di kasus SPLG dia belum ada. Baik, seperti itu kira-kira yang saya bisa sampaikan. Nanti belakangan Pak Tarigan melengkapi tentang isu air tadi. Apa yang kita lakukan sebenarnya sejauh ini oleh lembaga-lembaga yang formal. Jadi memang data-data sudah dibuat, dikumpulkan. Apakah cukup untuk keperluan restorasi? Atau sebenarnya ditujukan untuk keperluan lain? Kalau berbicara cara, sebenarnya tidak kita bisa pungkiri sejauh ini perkembangan keilmuan dipakai ya, mengukur langsung dipakai, pakai remote sensing, apakah multispektral, radar, maupun data publik yang sudah tersedia juga dipakai, ataupun partisipasi dari berbagai pihak sudah menjadi sesuatu yang keniscayaan. Yang jelas bahwa saat ini metode terkini dipakai, ada yang utuh, ada tidak utuh. Kalau kita berbicara tadi data ke depan, harapannya data ini bisa kita gabungkan. Sejauh ini sebenarnya kalau kita bertanya, nggak ada yang menggabungkan data ini, karena isu tupoksi sebenarnya berbeda-beda. Nah, jadi memang kita perlu berbicara siapa sebenarnya yang berwenang atau berperan secara formal mengumpulkan data untuk keperluan publik. Nah, kalau saya perhatikan dari sisi lembaga, ini Kementerian Lingkungan Hidup dari Permen 14 2017, dia mengamati data ekosistem gambut, parameternya ini. Jadi tentang gambutnya itu sendiri, kemudian substratumnya, kemudian lingkungannya, fisik, kualitas air di sungai maupun air tanah diukur semua sampai penggunaan lahan, dan juga lingkungan non fisik. Jadi isu pemanfaatannya, kearifan lokal, konflik masyarakat diminta ada. Jadi kalau tadi berbicara yang dikerjakan oleh Pak Ronald, tentu nggak ada isu-isu ini. Nah, kalau kita lihat lagi tentang SNI pemetaan gambut atau standar pemetaan gambut skala 50.000, ini data-data yang dicantumkan. Nah, jadi kalau berbicara yang sama ada, tapi tentu ada gap-nya. Gap ini mulai dari isinya tadi ada lingkungan non-fisik di Permen LH, atau isu tentang data lapangan. Jadi kalau di konsep-konsep SN ini, pengamatannya memang berbasis land unit, kemudian dibuat nanti transek terbatas sebesar 15% dari populasi. Kira-kira gini gambarannya. Saya ambil langsung dari ilustrasi yang ada di SNI. Kalau kita sudah buat peta land unit di ekosistem gambut, kemudian dibuat transek seperti ini. Secara keseluruhan diistilahkan ini 15%. Nah, nanti setelah itu akan diperoleh turunan-turunan sesuai tema yang diharapkan. Kalau di konsep Kementerian Lingkungan Hidup, pengambilan datanya seperti ini. Ada transek yang sejajar dengan arah sungai, ada yang memotong. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kalau dari sisi data lapangannya, harapannya data lapangan dari pendekatan LH, walaupun tidak semua data tanah itu jauh lebih dalam, dan ada data non-fisik. Nah, jadi kalau kita berbicara membuat turunan ya, membuat turunan, apakah interpolasi atau membuat peta seperti model transfer sifat fisik ya, soil transfer model. Tentu yang kuat adalah kalau interpolasi di sini di pendekatan data-data yang ada dari Kementerian Lingkungan Hidup, tapi juga dapat dibuat soil transfer fisik jika data
fisik yang menjadi basisnya ada. Jadi ini kenyataannya seperti ini. Jadi kalau kita lihat ada gap tentang kualitas informasi. Ini pengalaman kami saat ini yang sedang bekerja di lapangan. Kalau tadi Pak Ronald menyampaikan seluruh timur Sumatera dia udah ambil data lapangan sekitar 2000-an. Ini di satu KHG kecil saja, relatif ya, tidak kecil juga ini. Kita diminta mengumpulkan data 3.400 titik. Nah, jadi satu KHG kecil, ini tadi, yang kiri ini, aturan yang ada itu meminta kita mengumpulkan data sekitar 3.400. Jadi memang distinct sekali perbedaannya. Tapi catatan kelemahan jelas ada. Kalau tadi Pak Ronald menyampaikan kekuatan LIDAR mampu menunjukkan tentang topografi, yang terlemah di kegiatan KLHK ini adalah data topografi. Nah, jadi kita berbicara isu gabungan sebenarnya. Kalau ada teknologi membuat pekerjaan DM dan cepat dan mungkin terjangkau anggarannya, digabungkan dengan data yang mengandalkan lapangan tadi plus dengan yang lain tentu menjadi ideal. Sebenarnya seperti itu yang kalau kita berbicara data ke depan. Karena nggak cukup sebenarnya hanya yang teknologi tadi dan dia harus didukung dengan data yang lain. Seperti itu isunya sebenarnya ya. Jadi kalau kita memecahkan masalah apakah restorasi yang 3 komponen ditekankan oleh teman-teman di Badan Restorasi Gambut ataupun yang lain, saya kira datanya harus memang kita buat lebih komprehensif. Nah, jadi saya membayangkan kalau data ini terkumpul nanti, idealnya digabungkan dengan pendekatan yang dibuat oleh Pak yang saya sampaikan Pak Ronald ataupun teman-teman dari Jogja, Pak Aswar banyak sebenarnya menggunakan uji coba tentang penggunaan LIDAR. Nah, jadi artinya ideal sebenarnya secara utuh para perencana atau para pengambil kebijakan membuat utuh, jangan setengah-setengah, kira-kira seperti itu. Yang tadi saya sampaikan, Bapak dan Ibu melihat ini ada bolong. Ini daerah yang udah ada perusahaannya artinya. Tidak akan diambil datanya dari kegiatan kita ini. Nah ini kalau mereka nggak ngisi juga, ya nggak selesai juga pekerjaan kita ya. Nggak selesai pekerjaan kita memahami tentang data ruang itu secara keseluruhan. Di sini juga ada bolong. Nah, jadi ini berarti ada perusahaan-perusahaan yang sudah bergerak di sana. Sebelum saya masuk yang terakhir, saya kira Pak Tarigan bisa menyampaikan sebentar tentang data air. Silahkan Pak. Ya, saya mundur. Saya bisa share dari sini Pak Bapak. Oke, saya terus dulu ya. Bapak Ibu, saya lanjutkan sedikit dalam kaitannya dengan karakterisasi biofisik landscape gambut ini. Saya melihat dari segi sumber daya air, tapi sebelumnya saya dan Pak Baba jadi belajar tanah dulu di S1 sama-sama di Departemen Ilmu Tanah, tapi di S2 kita sama-sama juga belajar di Belanda ya. Cuma Pak Baba belajar remote sensing, saya belajar air. Juga kemudian ke S3 saya terus belajar air, Pak Baba terus belajar remote sensing. Nah, saya di dalam aspek ini melihat dari pengelolaan air. Dan kami memang diberikan tugas oleh BRG mencoba mengkaji dari segi sains ya, semua penelitian-penelitian yang sudah dilakukan baik dengan mitra peneliti maupun dari publikasi-publikasi yang ada dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kami temukan ada dua aspek mendasar kalau kita mengelola gambut berdasarkan skala lanskap. Dan ini mungkin masih perlu diteliti ke depan lebih akurat lagi. Kita percaya selama ini bahwa kubah gambut ya yang di dalam undang-undang itu fungsi lindung sekitar 30, zona konservasi sekitar 30% itu bisa menjadi sumber air rewetting ya pada musim kemarau.
Kemudian isu yang kedua, efektivitas restorasi, potensi subsidensi, dan keberlanjutan lanskap gambut pada muka air tanah 40 cm. Kami coba melihat di 2-3 slide ke depan ini kaitannya dengan restorasi gambut. Nah, yang pertama, potensi kubah gambut sebagai sumber air wetting. Ada satu penelitian, ini Prof. Sairil Anwar Siregar dari KLHK, kami temukan di beberapa laporan. Beliau mencoba menghitung cadangan air yang ada di sebuah kubah gambut yang menggunakan fungsi-fungsi yang ada di GIS. Dia mendapatkan misalnya ini di hutan lindung Mendawak ya, sekitar 2 juta sekian meter kubik dari laporan tersebut. Kemudian kita coba analisis dan luas hutan lindung itu sekitar 39.000 hektar. Nah, di berbagai lokasi di Indonesia, kalau kita analisis defisit curah hujan pada musim kemarau, ditambah dengan perhitungan evapotranspirasinya, dia ya berbeda-beda, tapi sekitar mungkin 50 cm per bulan defisitnya, atau kalau 3 bulan 180 cm. Tentunya ini tergantung peluang yang kita pakai. Kalau di sini peluang kejadian 70%. Nah, kalau kita menggunakan data ini, maka potensi areal yang dapat dibasahi itu sekitar 1,1 juta, atau proporsinya ya zona lindung dan budidaya ini kalau berdasarkan data yang ada ini pada penelitian Prof. Anwar Siregar ini, 1 hektar zona lindung air, sumber air dari zona lindung ini bisa memberikan air 30 hektar di budidaya. Nah, tapi kalau kita menggunakan air dari kubah ini, tentunya ada penurunan air juga di kubah ini ya. Air kubah turun 5 cm per hari karena flux lateral. Ini bukan evapotranspirasi, karena evapotranspirasi tadi sudah diperhitungkan pada defisit air musim kemarau. Nah, ini pun asumsi bahwa daerah yang diairi sekitar 1:30 ini asumsi jika flux air itu konstan, ya. Sesuatu yang sebenarnya tidak logis, karena pada musim kemarau permukaan air head di kubah gambut itu turun, sehingga pasti fluxnya juga berkurang karena perbedaan head yang sudah berkurang. Nah, jadi proporsi 1:30 ini asumsinya banyak sekali, dan sebagian sebenarnya asumsi itu tidak bisa terpenuhi. Dan kita juga selama ini percaya bahwa 30% fungsi konservasi itu bisa menjadi sumber air untuk daerah sekitarnya. Nah, berdasarkan perhitungan ini sebenarnya kita perlu meneliti lebih detail lagi apakah itu mungkin ya. Nah, selain neraca air ini, kita juga bisa mencoba menggunakan hukum Darcy secara sederhana dari data ini ya. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar hukum Darcy itu, ada perbedaan head di flux air itu diakibatkan oleh ada perbedaan head dan dipengaruhi oleh konduktivitas hidrolik. Nah, kalau kita simulasikan dan hitung berdasarkan hukum Darcy dan hukum kontinuitas, ini kami coba menghitung pada skenario 1 misalnya, kalau perbedaan head 5 meter, ataupun kita sebut misalnya tinggi kubahnya 5 meter, konduktivitas hidroliknya 15 meter per hari, maka fluxnya sebenarnya kecil dan hanya mencukupi 5% dari defisit musim kemarau tadi. Kita coba naikkan headnya jadi 10 meter, jadi tinggi kubah 10 meter, dan naikkan konduktivitas hidroliknya. Ini di literatur sebenarnya ini jarang ya, sudah tinggi sekali.
maka fluxnya itu 0,9 mm per hari. Sementara defisitnya tadi kalau kita lihat 50 bagi 30 1,67. Jadi sekitar 57%. Jadi berdasarkan kalau kita hanya menghitung perbandingan storage dan areal yang dapat dibasahi, ini cukup banyak areal yang dapat dibasahi. Tapi kalau kita masukkan ke hukum Darcy sebenarnya banyak hambatannya karena perbedaan head dan konduktivitas hidrolis. Sehingga kami menyimpulkan karena tugas kami memang salah satu juga untuk melihat sains di bidang restorasi ini kelihatannya harus kita kaji lagi lebih mendalam. Mungkin metodenya dengan memonitor lebih banyak lagi titik-titik pengamatan tinggi muka air di sebuah kubah gambut. Dan kenyataannya memang di lapang ini mahasiswa yang mencoba menganalisis tinggi muka air di Sipalaga, di daerah Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, memang sebagian besar itu ada di bawah 40. Berarti memang reweting di daerah ini memang harus kita cek lagi apakah memang mampu air yang ada di puncak kubah itu mampu memberikan reweting sehingga memenuhi ketentuan undang-undang. Di sini kalau kita lihat memang sebagian besar dia ada di bawah 40. Oke, nah itu yang pertama. Jadi kita harus mengkaji lagi lebih banyak sebenarnya kemampuan kubah gambut di dalam memberikan air wetting musim kemarau. Karena kita kan berbicara restorasi skala lanskap. Tentunya di skala lanskap itu salah satu penghubung hulu dan hilir itu tadi adalah air untuk rewetting, air di kubah gambut untuk rewetting. Kemudian satu lagi, ini terkait dengan presentasi Pak Ronald tadi sebenarnya, tinggi 40 cm. Memang berdasarkan penelitian, ini dari Pak Taufik yang juga mitra peneliti BRG, memang menemukan pada ketinggian 40 cm, memang didapatkan ambang, ini digunakan adalah nilai indeks kebakaran MKBDI ya. Pada ketinggian 40 cm memang dia dapatkan ada pada indeks 200 yang sebenarnya ini ambang bahaya. Jadi seakan-akan di sini kita menemukan bukti bahwa 40 cm ini memang betul sebuah threshold yang bisa kita pakai. Karena di sini memang 200 ini ambangnya tidak bahaya menjadi bahaya ada pada ketinggian 40. Juga ini penelitian Pak Murdiarso dan rekan-rekan pada ketinggian 40 cm itu kadar air di gambut itu sekitar 50 ya, 50% volume ini. Jadi pada ketinggian muka air 40 itu kadar airnya sekitar 50 cm. Kalau kita bawa ke grafik yang di sebelah kiri ini penelitian Pak Kurnain, juga kelompok ahli BRG, kita lihat 50 cm memang ada, memang dia ada di sini masih di atas wilting permanent point. Jadi memang masih ada air. Ya, belum wilting permanent point itu kalau dia sudah di bawah 50. Jadi memang dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya ketinggian 40 cm itu sedikit banyak terjustifikasi kalau kita melihat dari aspek kebakaran dan aspek lengas tanah, ya, kadar air tanah yang masih terpenuhi kalau tingginya 40 cm. Tapi ini 1-2 slide lagi Bapak Ibu, ini saya presentasikan dengan cepat. Ini tadi yang dipresentasikan oleh Pak Ronald ini, saya ambil dari publikasi beliau, bahwa di pantai utara, di pantai timur Sumatera itu sebenarnya banyak lahan yang sudah berada di bawah 2 meter ASL, above sea level, ya. Dan juga kalau kita tarik ke atas juga 2,5, 3,5 meter di bawah ASL juga semakin luas. Ini kalau kita screenshot di sini, ini Sumatera Selatan ya, Sumatera Selatan. Ini yang berwarna grey ini di bawah 3 ya, 3 meter below 3 meter above sea level ya. Jadi kita punya 3 meter di atas permukaan laut, sebagian besar di bawahnya yang berwarna grey itu. Nah,
Kemudian kalau ada publikasi Delta Res, saya kira mungkin Pak Ronald juga di sini, mencoba meneliti banjir yang ada di daerah Sumatera Selatan. Ini yang merah ini KHG Merangirawan di sini, ya, Musi Banyu Asin. Pada tahun 2016 sebenarnya sebagian daerah ini tergenang, ya, tergenang. Dan kalau terjadi terus subsidensi pada tahun 2060, maka genangan ini semakin dalam. Nah, jadi ini saya kira perlu kita teliti lebih lanjut, ya. Jadi berdasarkan publikasi ini memang dibuat prognosis seperti itu, tapi kita perlu teliti lebih lanjut. Jadi di samping tadi adanya potensi kebakaran, saya kira potensi akan terjadinya flooding permanen juga kita perlu lihat. Saya kira mungkin itu Pak Baba, silakan dilanjutkan lagi, saya stop screen. Baik, terima kasih Pak Tarigan. Saya lanjut lagi yang tadi. Di mana tadi? Saya punya tadi. Ini tadi ya. Ini tadi ya. Sudah kelihatan ya Pak Tarigan? Sudah Pak Baba. Jadi di poin terakhir dari Pak Tarigan tadi menunjukkan sebenarnya isu simulasi menjadi krusial ya. Prediksi-prediksi ke depan tentang wilayah, kalau kita bilang wilayah lowland ini khususnya gambut ini menjadi krusial untuk kita dapatkan data besar, karena simulasi tadi nggak mungkin dilakukan tanpa data yang memadai. Ini sekedar menyampaikan kembali ke Bapak dan Ibu semua, di dalam pekerjaan pembuatan data ini sebenarnya semua fasilitas yang ada di publik dipakai ya, citra satelit, kemudian data geospasial publik atau dari berbagai kementerian dipakai, data-data penguasaan dipakai, dan pada saat kami ke lapangan, ya tentu ini dukungan dari lapangan juga krusial. Dalam pekerjaan ini sebenarnya ditargetkan ada standar kalkulasi ideal. Sebagai contoh, kita diharapkan mampu masuk ke tengah hutan ini dengan melakukan rintisan sedemikian rupa, tercapai beberapa target ideal. Tapi sampai sejauh ini, Bapak dan Ibu, kami sudah berkomunikasi dengan bantuan banyak pihak, ternyata susah mencapai target ideal. Jadi ini saya pikir sebagian karena isu kebijakan juga membuat sedemikian ketat dan nggak mungkin tercapai karena daerah ini apalagi musimnya sekarang musim hujan, merintis 1 kilo sehari sudah hebat, artinya cuma dapat 2 titik. Dan kenyataannya 2 titik juga kita 1-2 nggak mampu. Kami merencanakan kemarin pakai flying cam nih terbang gitu. Tapi sejauh ini kami berencana hanya di lokasi tertentu karena ini ternyata ada camp-camp perusahaan. Jadi isu koordinasi menjadi krusial memang untuk mendapatkan data utuh. Hambatannya ada, sehingga muncul gagasan-gagasan kita. Sebenarnya begini, mulai dari isu pembuatan data dan data besar ini harus segera dilakukan. Karena kalau enggak, akan terjadi keterlanjuran seperti yang sudah terjadi sekarang ini. Penggunaan teknologi dan berbagai inovasi wajib, dan juga partisipasi publik dan data publik, dan pada akhirnya kita perlu merevitalisasi kembali ke kelembagaan data publik. Kenapa saya bilang membangun data ini perlu? Dalam kenyataannya tadi 2 ilustrasi yang saya buat, atau 3 dengan adanya ilustrasi dari Pak Ronald tadi, masing-masing orang ini membuat data sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dan ada gap, kalau kita berbicara 2 seperti referensi tadi, ada gap, dan itu menjadi ideal kalau digabungkan. Tapi yang jelas kalau berbicara cari kesamaan, mungkin 60% sama loh, jadi terjadi pemborosan biaya. Yang kebetulan ini kan dua-duanya lembaga kita ya, lembaga pemerintah. Kemudian ada data yang dikerjakan secara sukarela, dalam kenyataannya kan kemajuannya bervariasi. Jadi kalau data yang dibuat oleh perusahaan belum muncul di dalam dokumen suatu unit pengelolaan besar, landscape, berarti ada yang bolong. Nah, idealnya sebenarnya semua harus ada.
Jadi tidak bisa kita lakukan analisis utuh jika ada fragmentasi data. Jadi ini perlu ada big data. Kalau cara-caranya masih seperti sekarang, ya berarti lama. Jadi kejadian-kejadian kesuksesan secara lokal itu bisa gagal sebenarnya ya. Tiba-tiba kita kelola dengan baik di lokasi tertentu, dibuat pengaturan sedemikian baik, tiba-tiba kekurangan air atau tiba-tiba kebakaran merembet ke usaha kita, habis modal kita. Kemudian isu teknologi, saya kira pada saat saya bersama dengan Pak Aswar banyak di BRG, teman-teman di UGM banyak sekali menggunakan LIDAR sebenarnya ya. Sama halnya yang disampaikan tadi teman dari Belanda tadi, Ronald, udah berkembang sangat jauh. Memang hal-hal yang bersifat temporal sudah makin baik, tapi dalam kenyataannya sebenarnya temporal yang paling baik untuk lokasi tertentu publik ya, yang memasukkannya baru cepat. Yang jelas ke depan isu otomatisasi itu menjadi penting dan itu harusnya berlandaskan data primer. Harapannya teknologi-teknologi membuat pengumpulan data yang diregulasi yang sekarang itu menuntut banyak sekali harusnya berkurang. Kemudian saya sampaikan partisipasi. Ini gambar yang sebelah kanan di lokasi yang kami datangi sebenarnya ya, di Mentaya itu. Ini baru dibuka loh. Jadi kalau kita berbicara ada riwet, mereka baru buka kok. Dan mereka alirkan memang air. Jadi kalau kita berbicara real time, yang begini siapa yang ngurusin? Kalau ada suatu organisasi yang mengalirkan air besar-besaran dan baru dibuka. Pada saat kami ke lapangan, ini baru seminggu dibuka. Nah, ini kan real time. Yang tentu kalau remote sensing, ya kalau yang berbasis satelit tidak mudah. Kalaupun memungkinkan dari drone, tapi siapa yang mau menghabiskan energi, biaya dengan drone? Berarti isu publik yang menjadi penting dalam hal ini pelibatan publik. Jadi saya bayangkan data-data publik seperti Indraja di Google Earth ataupun yang lain, ataupun data non spasial yang tersedia, ini idealnya memang harus dimaksimumkan dan dipakai menjadi bagian membuat data besar. Yang terakhir, kenapa saya sampaikan revitalisasi kelembagaan, soalnya berbicara pengalaman saja ini. Secara teori, bahas saja koordinasi antar lembaga. Secara teori, koordinasi antar lembaga. Kalau tadi seperti data Pak Ronald, dia voluntary, kita tanya bisa diakses, jawabnya bisa. Tapi kalau berbicara data yang ada di wali data tertentu, apakah bisa diakses? Belum tentu. Tergantung kebijakan yang mereka kembangkan. Jadi kalau berbicara koordinasi antar lembaga, ini harus ada lebih eksplisit dan diketahui publik. Apalagi menyangkut wilayah publik seperti fungsi lindung. Atau versi yang lain, ada lembaga yang menyediakan, mengumpulkan, diberikan tanggung jawab untuk data publik. Kalau dulu saya sekolah dulu di Inggris ya, atau seperti kita tahu ya, data-data citra satelit itu diletakkan di universitas di Jerman setahu saya. Pemilik data sebenarnya Amerika, tapi diletakkan di Jerman, di universitas. Sama halnya dulu saya di Inggris, lembaga tertentu di perguruan tinggi diminta membagikan data karena instansi wali data itu terlalu sibuk kalau ngurusin bagi-bagi data. Jadi memang perlu, dugaan saya ini gagasan, jangan-jangan kita perlu ada lembaga yang ngumpulin data publik untuk keperluan wilayah publik sehingga jadi akses kepada semua orang. Jadi kalau tadi saya perhatikan di chat room banyak teman-teman bertanya bisa akses enggak? Nah ini kalau enggak dipercepat tentu sebagian kita akan menghadapi masalah yang tidak akan lama-lama nih kalau berbicara gambut. Rekomendasi terakhir tentu ini mendesak, isu membuat model data yang baru juga masih kita perlukan dan harapannya tentu isu big data menjadi sesuatu yang tidak bisa kita hindari dan harapannya ada lembaga yang mengurusi. Saya kira itu gagasannya. Terima kasih Pak.